Pranika tahun 2022 gelombang kedua akan dilakukan secara online pada hari Sabtu 10 September 2022 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Freddy Marbun di nomor 0895 3375 92138. Hotline GB Rayon 18. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593. Atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GB Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama ke Tanah Perjanjian yang akan diadakan tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2022 dengan biaya hanya $2.290 perjalanan selama 8 hari langsung ke Yerusalem dan biaya dapat dicicil via Tokopedia. Segera daftarkan diri Bapak Ibu semua karena tempat terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Takkan ku cemas, ku di dalam-Mu, Kau bersamaku, Kau peliharaku, Yesus kekuatan, Yesus kemenangan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami dalam ibadah online GBI Rayon 18. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah ini di minggu-minggu selanjutnya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita bersatu hati dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami hanya layak bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus yang baik, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini, kami boleh datang di hadirat-Mu, meninggikan Engkau, menyembah nama-Mu ya Tuhan, dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada sukacita dan kekuatan yang baru yang berlimpah-limpah. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat GBI Rayon 18.
Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang kuat, amin. Yang membebaskan umatnya dari segala belenggu-belenggu dosa. Dan kita dimerdekakan oleh kematiannya dan kemenangannya di kayu salib. Sorakan haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau sungguh, Engkau bersamaku. Oh, beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Dialah Allah sumber kekuatan kita. Sorakan haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Lebih lagi katakan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Allah kami dahsyat. Akan terdengar suara dari utara ke selatan, bahwa nama Yesus disanjung tinggi. Dan setiap pulau-pulau, lembah-lembah, bahkan gunung-gunung yang tinggi akan menyerukan nama Yesus. Engkau Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Lebih lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Yang di rumah-rumah katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami lebih lagi merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Berhembuslah Roh Kudus, mengalirlah sekarang di tempat ini. Jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah lebih lagi Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang.
sini mengalir dalam hujan kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamah kami, setiap hati kami, mengalirlah. Biar jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dengan pujian Yesus kembali katakan. Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Dengan segenap hatimu lebih lagi katakan. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamah-jamah kami, setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Lebih lagi katakan. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, mari penuhi setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu yang haus dan lapar akan Engkau. Tuhan penuhi, Tuhan urapi dengan minyak yang baru, jamah setiap hati kami Tuhan. Lebih lagi katakan. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamah umat-Mu, ya Bapa, Bapa. Kami mengasihi-Mu,
Jamah setiap umatmu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Apapun pergumulan jemaatmu pada saat ini, kami mengangkat tangan kami buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari engkau yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat yang ada di rumah-rumah Tuhan. Apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan kami bahwa kami butuh Tuhan lebih dari segala-galanya. Engkaulah menjadi kekuatan kami, Engkaulah penyembuh kami Tuhan, Engkaulah perisai kami ya Aba. Ya Allah, jamaah Tuhan, lawat setiap jemaat-Mu ya Allah. Lawat dengan minyak yang baru, dengan api, dengan minyak urapan yang baru Tuhan. Tercurah atas rumah-rumah. Yang sakit saat ini kami berkata kami sembuh di dalam nama Yesus. Yang lemah kami berkata kami kuat di dalam nama Yesus. Bahkan pemulihan rumah tangga Kau nyatakan atas setiap rumah tangga Tuhan. Seperti yang Kau janjikan.
gereja Tuhan yang ada di GBI, Rayon 18, Bekasi. Haleluya, saya menyapa saudara dalam kasih Kristus. Shalom Aleihim bagi kita semua. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang boleh mengizinkan saya boleh berbagi firman Tuhan kepada setiap saudara pada saat ini. Dan juga saya boleh menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hamba Tuhan yang saya hormati, Bapak Pendeta Andi Markus dan Ibu Sutanti. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya boleh berbagi firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam peribahasa Indonesia dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena itu izinkan saya dalam beberapa saat ini boleh memperkenalkan diri saya kepada setiap kita yang ada di sini. Nama saya adalah Andi Sipayung, saya bersama dengan istri Desi. Kami dikaruniai Tuhan 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami dipercayakan Tuhan melayani untuk menggembalakan gereja Tuhan yang ada di New Hampshire, negara bagian New Hampshire, Amerika, yaitu Gereja Bethel Indonesia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudaraku di dalam Kristus, Gembala terkasih Bapak Pendeta Andi Markus menyampaikan tema bulanan untuk bulan Agustus 2022 bagi jemaat di Rayon 18. Temanya adalah karakter Kristus dan bicara juga tentang kemerdekaan. Haleluya. Dan pada saat ini, hari ini, saya menyampaikan satu pesan Tuhan atau tema, yaitu berani hidup versus atau lawan berani mati. Ya, berani hidup atau berani mati. Ya. Nah, saudara, sebelum kita lebih dalam lagi dalam firman Tuhan, saya sedikit memberikan introduction kepada setiap Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudaraku yang ada di sini. Kita, negara Indonesia itu umurnya baru 77 tahun. Masih cukup muda kemerdekaan kita. Nah, sedikit refleksi ke belakang, bagaimana sejarahnya kemerdekaan ini bisa tercapai. Perjuangan daripada pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan yang telah gugur, mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan supaya bebas dari penjajahan musuh, penjajahan dari negara asing. Maka sejarah sedikit saya boleh berbagi. Tahun 1945, tahun yang sama dalam tahun kemerdekaan, beberapa bulan sebelumnya, yaitu tanggal 1 Maret 1945, maka dibentuklah satu badan yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disingkat BPUPKI, yang diketuai oleh Bapak Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, kenapa badan ini perlu dibentuk? Dengan tujuan adalah untuk mempelajari, menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, mempersiapkan dasar negara, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bentuk dari hasil usaha mereka menyelidiki, kemudian lahirlah rancangan-rancangan, dan kemudian dari rancangan-rancangan itu keluarlah satu keputusan dari keputusan mereka bersama, yaitu tanggal 1 Juni 1945, terpilihlah rumusan dasar negara yang kita kenal sekarang Pancasila, 5 sila atau 5 dasar negara Republik Indonesia. Yang waktu itu disebut dengan lahirnya Pancasila, makanya setiap tanggal 1 Juni kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Dan kemudian berlanjut tanggal 12 Agustus 1945, maka dibentuklah satu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI, diketuai oleh Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Tujuannya panitia ini dibentuk adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Artinya persiapan akhir sebelum dideklarasikan, sebelum diproklamirkan kemerdekaan. Dan kemudian 5 hari setelah itu, maka tanggal 17 Agustus 1945, maka diproklamirkanlah kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat jam 10 pagi
Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan saudara, sudah 77 tahun yang lalu kejadian itu. Nah, sejak itu, maka Indonesia menjadi satu negara yang merdeka, negara yang berdiri sebagai negara yang berdaulat, bebas dari penjajahan. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, saudaraku terkasih di dalam Kristus. Temanya adalah berani hidup atau berani mati. Nah, ini bicara tentang bagaimana kita menghadapi apa yang harus kita hadapi hari ini. Saya mau kita punya satu boleh saya katakan satu hal yang relevan. Apa yang relevan dengan hari-hari ini? Apa yang disebut dengan berani hidup dan berani mati pada hari-hari ini? Saudaraku, perhatikan baik keadaan kita 2 tahun terakhir ini. Bayangkan saudaraku, kita tidak dalam penjajahan, tetapi seluruh dunia mengalami yang disebutkan pandemik. Seperti kebebasan itu mulai menjadi harga yang sangat mahal. Traveling terbatas. Bertemu dengan orang-orang terbatas. Apalagi saya ingat awal-awal pandemi tahun 2020. Serba terbatas, artinya kemerdekaan sepertinya terambil dari hidup kita manusia. 2 tahun, saudaraku, 2 tahun. Nah, apa yang terjadi hari-hari ini? Mulai kemerdekaan itu sepertinya muncul lagi, sepertinya boleh travel, kemudian boleh bertemu dengan orang-orang sanak saudara. Sebagian tempat di belahan bumi ini masih menerapkan prokes yang sangat ketat. Di tempat lain di belahan dunia sudah mulai terbuka dan sebagainya. Nah, saya mau bagikan saudaraku apa menjadi pesan Tuhan hari ini untuk kita gereja Tuhan yang ada di Rayon 18 Bekasi. Kalau saudara punya Alkitab, boleh buka dengan saya dari firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-8, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Yesus, ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10, perhatikan firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wow, satu kisah yang kita boleh belajar di sini, di mana Yesus berhadapan dengan satu situasi atau kondisi di mana dia diminta untuk menentukan, untuk mengambil sikap pada saat semua orang-orang yang membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina didatangkan di depan Yesus, dan Yesus ditanya, apa yang harus kita perbuat? Karena Musa berkata perempuan-perempuan seperti ini wajib dihukum. Wajib dihukum. Wajib dilempari batu. Nah, yang menarik dalam kisah ini, Bapak Ibu terkasih, Yesus tidak melarang mereka melempar. Yesus sedang memberikan satu pelajaran. Memang ada konsekuensi dari satu kesalahan. Tapi Yesus tidak melarang mereka melempar. Yesus berkata,
Siapa yang tidak berdosa di antara kamu, dia yang pertama melempari dengan batu. Dan tadi kita baca, satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu, meninggalkan batu mereka, dan mereka meninggalkan perempuan itu dengan Yesus seorang diri. Saudaraku, dari kisah ini kita melihat, ada satu kisah di mana seorang perempuan yang secara hukum, yang secara sah, dia sudah tidak bisa keluar dari penghukuman. Yang secara hukum, yang secara sah, ada dasarnya, ada hukum Musa yang dibawa. Artinya perempuan ini tidak ada kesempatan lagi untuk terbebas dari hukuman. Tapi ada berita baik di situ. Dia dibawa kepada Yesus. Perempuan yang berdosa ini, perempuan yang kedapatan berbuat zina ini, dibawa kepada Yesus. Haleluya. Apa maksudnya, saudaraku? Yesus adalah sumber pengampunan. Yesus adalah sumber kemerdekaan. Yesus adalah jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan. Puji Tuhan. Saya lompat di dalam ayat yang ke-30, masih dalam Yohanes pasal yang ke-8. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dan kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku." Saya ulang, Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Lalu jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Bapak Ibu terkasih, firman Allah berkata, Yesus berkata dengan mulutnya, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, di ayat 34 yang kita baca tadi. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya tadi katakan kepada Bapak Ibu terkasih, Yesus adalah sumber keselamatan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus adalah satu-satunya yang dapat membebaskan setiap manusia dari kuk dan belenggu dosa. Wanita yang berdosa tadi, yang kedapatan berbuat zina, sudah sepantasnya dihukum, dirajam batu. Tapi puji Tuhan, dia dibawa kepada Yesus. Dia bertemu Yesus juru selamat. Dia dibebaskan. Dia dimerdekakan oleh Tuhan. Dalam suratan Filipi, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 saya bacakan sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal pertama ayat yang ke-20 sampai ke-26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi yang mana harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus berkata, yang mana aku harus pilih? Aku tidak tahu. Ayat 23 Filipi pasal pertama, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan inilah, aku tahu aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Nah, Paulus berkata di sini dalam pasal pertama Filipi, ayat yang ke-20 yang kita baca tadi,
Dikatakan Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, ada banyak orang mungkin berkata, oh saya berani mati untuk Kristus. Saya berani membela kebenaran, saya berani mati. Tapi apakah ada orang-orang hari-hari ini yang berani hidup untuk Kristus? Artinya apa? Hidup yang menunjukkan buah. Hidup yang merefleksikan Kristus. Hidup yang menunjukkan bagaimana Yesus hidup. Dunia sedang berjalan dalam kegelapan, Bapak Ibu terkasih. Dunia sedang kehilangan arah. Dalam kegelapan. Saya ingat guru saya di sekolah pernah berkata, kegelapan itu adalah sederhana. Adalah waktu tidak adanya terang. Darkness is the absence of light. Artinya, kegelapan itu adalah terjadi karena tidak hadirnya terang. Terang sekecil apapun, waktu dia masuk dalam kegelapan, maka merubah kegelapan. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dialah terang itu, dialah yang memberikan dunia yang gelap ini satu pengharapan. Satu pengharapan. Saya tadi katakan ada banyak orang berkata, saya mau mati untuk Kristus, saya berani mati. Tapi apakah banyak hari-hari ini kita dapati orang yang berani hidup untuk Kristus? Hidup untuk Kristus artinya kita merefleksikan hidup Kristus. Kita mencerminkan hidup Kristus. Kita tidak malu memperkatakan bahwa kita adalah orang percaya kepada Kristus Yesus. Kita tidak malu berkata kepada setiap orang di sekitar kita bahwa kita adalah orang Kristen. Apakah kita masih menahan-nahan berita Injil itu? Apakah kita adalah orang-orang yang berani hidup untuk Kristus? Dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dan 21. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, dalam suratan Petrus ini dikatakan ayat 21, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Saya percaya Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini iman kita sangat diuji. Gereja Tuhan, dengar baik, iman kita hari-hari ini sangat diuji. Apakah kita murni dalam iman pengiringan kita kepada Kristus? Apakah kita mengiring Kristus karena semuanya keadaan kita baik? Apakah kita mengiring Kristus karena sepertinya doa-doa kita dijawab? Maukah kita terus mengiring Kristus seandainya pun, sekiranya pun, walaupun keadaannya tidak mendukung, tidak baik, kondisi kita kurang baik atau buruk, sekeliling kita sepertinya tidak mendukung, ada kekurangan di sana sini, ada orang-orang yang tidak support kita dalam iman. Maukah kita terus berjalan dan mengiring Kristus? Haleluya. Sekali lagi, ada banyak orang berani mati untuk Kristus, tapi tidak banyak orang berani hidup untuk Kristus. Biarlah saudara dan saya didapati adalah orang-orang yang berani hidup untuk Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-23 sampai 26. Yohanes pasal 12, ayat 23 sampai 26. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Haleluya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita bisa punya banyak hal, memiliki banyak harta di dunia. Tapi apakah artinya itu? Pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa artinya? Saudaraku, pandemi selama 2 tahun terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia ini rapuh. Manusia ini sangat tidak ada daya sama sekali. Mari renungkan hidup kita hari-hari ini. Di manakah kita? Apakah yang kita sedang perjuangkan? Apakah yang sedang menjadi fokus kita hari-hari ini? Apakah hidup untuk kenyamanan kita? Apakah kita mau berjuang untuk orang lain pun diselamatkan seperti saudara dan saya sudah diselamatkan? Apakah jiwa-jiwa itu masih ada dalam hati kita? Apakah kerinduan untuk keselamatan jiwa-jiwa ada dalam hati kita? Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 23. Sebab waktu kamu adalah hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22 Roma 6. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, perhatikan baik, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, kata firman Allah, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudaraku, kita melihat sekeliling kita. Orang-orang, saudaraku, sudah tidak lagi peduli, tidak malu melakukan dosa. Sudah sepertinya hal biasa melakukan dosa. Melawan alam, melawan Tuhan. Saudaraku, dunia sekarang sedang kehilangan arah. Dunia sedang kehilangan yang disebut dengan jalan itu. Mereka tidak tahu jalan kemana. Firman Allah berkata, ada jalan yang lebar dan orang-orang berbondong-bondong berjalan, tapi ujungnya menuju maut. Demikianlah keadaan manusia di dunia sekarang ini. Dan panggilan bagi gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, supaya orang-orang yang berbondong-bondong berjalan dalam jalan yang lebar itu, yang sebenarnya ujungnya menuju maut, itu sebenarnya hidupnya dipercayakan kepada saudara dan saya. Tujuan akhir mereka sedang dipercayakan kepada saudara dan saya. Bagaimana caranya? Tugas kita adalah memberitakan. Tugas saudara dan saya itu. Tugas Tuhan menjamah setiap mereka. Tugas saudara dan saya memberitakan Injil. Haleluya. Tuhan katakan apa? Dalam amanat agungnya, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Maukah saudara dan saya pergi? Keluar dari kenyamanan kita. Keluar dari zona nyaman kita. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus. Roma pasal yang ke-8. Saya akhiri penyampaian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-2, saudaraku, Roma pasal yang ke-8. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ulang, roh, yaitu roh Tuhan, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kita ada di dalam masa atau era Pentakosta yang ketiga.
pencurahan Roh Kudus yang terbesar terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua. Roh yang memberikan kepada kita hidup, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku, tugas saudara dan saya, orang-orang yang berani hidup untuk Kristus ini. Saya ulang, tugas saudara dan saya yang berani hidup untuk Kristus pada hari-hari ini adalah menyelesaikan amanat agung, berbuah banyak bagi Kristus. Sebab tanpa Roh Kudus, sebab tanpa pencurahan dari Roh Tuhan, Pentakosta yang ketiga, ini tidak mungkin, Bapak Ibu terkasih. Saya rindu saudara kembali dalam aktivitasmu sepanjang hari ini, sepanjang minggu, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Saya rindu saudara boleh merenungkan perenungan ini. Apakah saya ini hanya berani mati untuk Kristus? Apakah saya ini berani hidup untuk Kristus? Renungkan baik, saudaraku. Paulus berkata, kalau mati adalah keuntungan, tapi hidup bagiku, hidup bagi Kristus. Kita untung waktu kita mati, setelah kita dalam Kristus kita mati, kita bertemu dengan Tuhan. Hidup kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Tapi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup, apa yang akan kita perbuat untuk masa-masa yang Tuhan berikan ini? Masih sisa hidup kita, apa yang kita buat? Saudaraku, gembala pembina kita sudah banyak bicara hari-hari ini, hari-hari terakhir ini. Perhatikan 2033. Artinya sekitar 11 tahun ke depan, amanat agung diselesaikan. Merupakan satu target bersama. Tuhan Yesus bisa datang tahun itu. Sekali lagi seperti gembala pembina berkata, jangan dipelintir. Gembala pembina tidak berkata Tuhan Yesus pasti datang. Tapi Tuhan Yesus bisa datang. Nah, kalau kita melihat kita punya waktu hanya 11 tahun, apa yang akan kita perbuat? Waktu saudara merenungkan ada satu jalan yang lebar. Banyak orang berjalan berbondong-bondong, tapi ujungnya maut. Apa yang ada di hati saudara? Apa yang ada di hatimu? Apakah itu tidak menggelitik hatimu? Apakah itu tidak menyentuh hatimu? Apakah engkau akan berseru dan berteriak, "Hei, berbalik! Hei, jangan! Hei, jangan jalan di situ! Hei, ini jalan yang benar di sini! Ayo balik, ayo! Balik, balik, balik! Jangan jalan di situ!" Apakah kita punya hati seperti itu? Saya berdoa saat ini, khusus kepada jemaat Tuhan di GBI Rayon 18. Saya mau berdoa untuk kita semua, supaya kita diberikan oleh Tuhan hati itu, diberikan oleh Tuhan spirit itu, diberikan oleh Tuhan keberanian ilahi itu, untuk kita berani hidup untuk Kristus. Sehingga hidup kita menghasilkan buah. Sehingga hidup kita ini punya goal, hidup kita ini punya sasaran, yaitu menyelesaikan amanat agung bersama-sama, menuai bersama-sama, sebab ladang sudah menguning siap untuk dituai. Izinkan saya berdoa pada saat ini. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman isi hati Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat Tuhan di GBI Rayon 18. Jamah setiap hati saat ini ya Tuhan. Singkapkan ya Tuhan bagi kami. Berikan kepada kami hati seperti hati-Mu, untuk melihat sekeliling kami Tuhan adalah tuaian yang sudah menguning siap untuk dituai. Kami melihat Tuhan ada orang-orang yang berjalan berbondong-bondong di jalan yang lebar, tapi ujungnya menuju maut. Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami, menggugah setiap hati kami, supaya kami Tuhan tidak memandang itu seperti hal biasa, atau memandang itu seperti hal yang kami bisa cuek Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami memiliki hati, memiliki Tuhan compassion untuk jiwa-jiwa, belas kasih untuk jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap hati aku berdoa. Jamah setiap hati Tuhan. Berbicara terus di dalam hati kami. Berfirman Tuhan setiap hari dalam kami. Biar kami percaya tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Materaikan firman-Mu dalam loh hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita akan bawa persembahan kita di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta dan hormat kami akan bawa persembahan kami. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang, gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang. Tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru.
3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam KUL, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara kekasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, betapa kami mengucap syukur ya Tuhan bersegala kasih anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang Tuhan taburkan bagi kami. Firman-Mu yang terus menguatkan, meneguhkan, bahkan memberkati kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu Bapa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih heran lagi Bapa, sehingga kuasa Tuhan terus nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Niko, Nyoto Harja Tuhan, sebagai gembala pembina kami Tuhan. Juga semua wakil-wakilnya Bapa. Dan juga Tuhan gembala rayon, gembala cabang, gembala ranting, Gembala KUL, Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi hamba-hamba-Mu. Dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu berada saat ini dalam pelayanan mereka Tuhan. Berkati Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan terus nyatakan bagi hamba-hamba-Mu. Tanda-tanda heran, tanda mujizat senantiasa menyertai dalam setiap pelayanan mereka. Kau berkati Tuhan, keluarganya Bapa, istri dan anak-anak mereka. Berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami terus berdoa untuk Indonesia Bapa. Tuhan ampuni bangsa ini. Kami terus hati Tuhan terus berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah turunlah belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas Indonesia. Dan berkati Tuhan para pemimpin bangsa ini Tuhan. Pak Jokowi sebagai Presiden, Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, para menteri, pejabat pusat sampai ke daerah, biarlah roh takut akan Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap keputusan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa untuk virus corona yang masih ada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya dengan iman virus corona Omikron dihancurkan dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada lagi epidemi, yang ada endemi terjadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati umat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, umat-Mu tidak sama lagi Tuhan.
pada waktu mereka sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati umat-Mu Bapa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan, umat-Mu Tuhan terus melihat mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya umat-Mu Tuhan mengalami pemulihan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbuat Tuhan berikan keringanan, bahkan yang berkekurangan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah online Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, biarlah kami rindu untuk menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.